Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Apriani Rashipa, NPM 197002054. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai rectifier. Nah, rangkaian rectifier adalah rangkaian yang memiliki fungsi untuk mengarahkan tegangan keluaran yang semula AC menjadi DC. Dalam osiloskop, hasil pengukuran tegangan AC berbentuk gelombang sinusoidal yang memiliki nilai positif dan negatif. Setelah tegangan tersebut diinputkan pada rangkaian rectifier, maka keluaran gelombang jadi tidak memiliki tegangan bernilai positif negatif. Ada rectifier setengah gelombang dan ada rectifier gelombang penuh. Untuk rectifier setengah gelombang, artinya hanya dapat meloloskan gelombang bernilai positif saja. Sedangkan pada rectifier gelombang penuh dapat meloloskan seluruh gelombang. Oke, di sini saya menggunakan simulasi dengan menggunakan Proteus. Kita mulai saja ke simulasinya. Oke, kita bikin new project. Oke, kita kasih nama file. Oke, kita next. Nah, oke. Setelah itu, sekarang kita cari komponen apa aja sih yang akan dipakai di rangkaian rectifier. Nah, di sini saya akan menggunakan CT transformer. Oke, yang pertama kita cari trafo di induktor dulu. Kemudian ke transformer. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja. Oke, setelah itu klik 2. Nah, setelah induktor, kita cari dioda. Kita ambil di rectifier dengan kita ambilnya yang 1 ampere aja, jangan yang gede-gede. Oke, klik 2 seperti biasa. Kemudian kita cari alternator. Oke, alternator. Oke. Setelah itu kita cari resistor. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah dioda dan juga untuk loadnya saya menggunakan resistor ya yang sebesar 2 watt dengan 470K. Oke, setelah itu kita mulai merangkai. Kita pasangkan alternator di sini. Oke, terpasang. Kemudian kita pasangkan trafo di sini. Nah, oke. Sebelum masuk ke trafo, di sini saya menggunakan akan menggunakan AC voltmeter di sini. Nah, kenapa saya di sini menggunakan AC voltmeter? Jadi ini tuh biar bisa membedakan gitu, mana sih tegangan input dan output pada tegangan sekunder ini. Oke, kita rangkai.
Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita beri AC voltmeter lagi ya, kita simpan di sini. Kenapa? Jadi ya biar yang tadi yang bisa membedakan kayak gitu. Oke, kita sambungkan. Oke, kita sambungkan juga ini ke senternya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita pasangkan dioda. Saya pasangnya di sini dan di sini juga. Oke, kita sambungkan. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan juga resistor. Di sini sebagai load. Oke, kita sambungkan juga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita groundkan. Kenapa di-groundkan? Karena kalau tidak di-groundkan nanti pada saat dipasang osiloskop itu akan terjadi error gitu. Nanti tidak akan terbaca seperti itu. Kita groundkan. Di sini juga kita groundkan. Oke. Nah, kemudian saya pasang lagi osiloskop AC voltmeter di sini. Saya pasang lagi AC voltmeter di sini. Kenapa di output rectifier dipasang AC lagi voltmeter? Ya karena kalau pakai Proteus, kalau dengan DC voltmeter nanti mengikuti nilai gelombang DC-nya. Sedangkan yang masih banyak riaknya dan nanti tidak akan stabil seperti itu. Jadi kalau yang AC ini bisa dipakai untuk every volt, kalau di Proteus seperti itu. Kemudian, oke, kita sambungkan aja AC voltmeternya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian saya juga pakai osiloskop. Oke, saya pakai osiloskop. Kita sambungkan osiloskopnya. Oke, sebentar. Saya pindahkan dulu. Oke. Oke, kita perbesar ya. Biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Setelah itu, kita nyalakan simulasi. Di sini belum saya atur-atur ya nilainya. Oke. Saya atur-atur dulu nilainya. Di sini untuk di alternator ini saya menggunakan amplitudo sebesar 311 dan frekuensi sebesar 50 Hz. Oke. Kemudian untuk menghitung trafo agar output nilai yang di sini dan yang di sini sebesar 2 volt itu caranya kita bisa memakai rumus. Oke, kita hitung terlebih dahulu. Di sini di sini saya menggunakan rumus LP. LP itu induktan pada kumparan primer gitu kan, sama dengan
Oke, sebentar. V in dibagi dengan V out kita kuadratkan. Oke. Kita kuadratkan. Dikali dengan V in itu kumparan di primer, sedangkan V out itu kumparan di sekunder. Kita kali dengan LS. Oke, LS itu induktan pada kumparan sekunder. Oke, setelah itu kita masukkan saja. Kita tadi V in-nya itu kita pakai 220, V out-nya kan tadi kita ingin dapat 12. Jadi kita masukkan 12. Dan untuk LS-nya saya menggunakan 1 saja. Ya, ini tuh hanya simulasi saja gitu. Jadi tidak menjadi patokan untuk nilai LS-nya berapa gitu. Nah, setelah dihitung untuk yang ini tuh hasilnya tuh yaitu sebesar 336,1. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Proteus. Nah, kita klik di trafo ini. Untuk primary induktansi, kita menggunakan hasil yang sudah tadi kita buat. Itu sebesar 336,1. Dan untuk total secondary induktansi di sini 1. Sedangkan tadi kan kita pakai 2 kan, di atas sama yang di bawah. Jadi ada 2. Oke, kita klik. Oke. Setelah itu kita coba play. Nah, gelombangnya seperti ini. Kita masukkan ke DC biar gelombangnya diam. Dan kita atur ini di 40. Nah, biar seperti itu. Jadi ini tuh dari 0 naik, kembali lagi ke 0, naik lagi, kembali lagi ke 0. Seperti itu. Kita kecilkan. Nah, seperti itu. Oke, saya juga akan menambahkan. Untuk yang C, saya akan coba sambungkan ke sini. Dan untuk yang D, saya akan coba sambungkan ke sini. Nah, oke. Kita kembali lagi nyalakan. Nah, oke, bisa terlihat kita atur. Ininya kita di 40 juga, biar kelihatan. Nah, seperti itu. Dan juga ini kita buka 40. Nah, bisa dilihat. Jadi, si gelombang yang merah dan hijau ini tuh sebagai input dan yang kuning itu sebagai outputnya, seperti itu. Kita bisa lihat. Jadi untuk gambar gelombangnya seperti ini. Kayak gitu. Oke. Nah, seperti itu.
Jadi di sini terlihat juga kan hasilnya 220 seperti tadi perhitungan kan, V-in-nya 220 dan V-out-nya tuh sebesar 11,9. Di sini tidak pas 12 dan tidak pas 220 ya, mungkin karena adanya kesalahan di error juga kayak gitu. Nah, sedangkan di V-out-nya itu sebesar 11,5. Jadi ada perbedaan antara V-in dan V-out ini. Oke, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai simulasi rectifier menggunakan aplikasi Proteus. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya menjelaskan tentang rectifier ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.